Oke, untuk meneruskan project masking pertama, sekarang kita mau bikin masking kedua. Tetapi teksnya di sini dia sebelumnya itu ada animasinya gitu ya. Kalau yang kemarin itu kan kita buatnya masih yang versi diam. Nah, sekarang kita buatnya dia versinya bergerak. Jadi dia dimulai dari animasi terlebih dahulu, kemudian dia baru di di masking seperti yang kemarin ya. Nah, untuk objek ini sendiri itu sebenarnya maskingnya itu ada dua teman-teman, yaitu yang pertama kali terima kasih muncul itu yang dimunculkan itu nggak langsung terima kasihnya yang muncul ya, tapi mulai dari, coba diperhatikan lagi ya, yang ditampilkan itu mulai dari H, jadi kayak kamu punya sebuah teks itu yang ditampilin satu dan memanjang gitu loh. Kayak jadi bukan teks yang tadinya nggak ada semua terus tiba-tiba ada semua gitu. Tapi proses dia muncul itu ada sesuatu dulu yang terjadi gitu. Nah, ini sebenarnya maskingnya itu ada dua. Nah, untuk tutorialnya adalah seperti ini. Kita buka project yang sebelumnya atau bisa membuat project yang baru ya. Nah, ini seperti biasa kita membuat composition baru. Misalkan di sini saya buat masking 2 gitu ya. Kemudian saya oke. Nah, ini backgroundnya bisa diganti ya kalau misalkan di sini teman-teman mau mengganti. Nah, ini misalkan kita itu mempunyai animasi logo UDB. Nah, sebelumnya kita itu kan sudah pernah mempunyai animasi logo UDB ya. Contohnya kayak yang di ini, di intro rectangle ini, di mana seperti ini. Nah, UDB ini mulai dari dia di bawah, kemudian seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa copy compositionnya, maksudnya biar kita nggak buat dari awal gitu ya. Ini bisa kita copy, Ctrl C. Nah, kemudian kita paste di layernya masking 2 di komponen compositionnya masking 2. Nah, kita taruh di sini. Ketika ini layernya di copy, maka animasinya tadi juga ikut ke copy. Nah, mungkin gini teman-teman, karena default di animasi yang sebelumnya itu logo UDB itu kan tampilnya mulai dari frame ini kan. Nah, ini kan kita karena cuman latihan masking twin aja, itu bisa ini bisa ditekan U ya. Nah, tekan U seperti ini bisa digeser semuanya. Jadi ini di select, terus kita geser semuanya ke pojok. Nah, ke sini. Gitu ya. Jadi biar mulai dari frame pertama dia muncul dan kelihatan. Nah, ini kalau misalkan ini kan baru sampai sini nih, mau ditambahin misalkan biar sampai ke sana gitu ya, ke ke sisi kiri biar nanti terima kasihnya ada di sisi kanan. Berarti teman-teman di sini tinggal nambahin satu animasi lagi position ya kan. Positionnya tinggal tambahin ke sana. Sebentar, mau di frame berapa? Misalkan di sini ya. Ini kita positionnya misalkan mau diginiin. Ini ya, misalkan agak ke bawah gini, terus kemudian ketika di sini dia ke atas. Nah, monggo ya. Jadi terserah lah untuk si UDB ini mau bagaimana proses munculnya. Nah, ini mungkin di akhir ini. Nah, scale-nya bisa digedein dikit. Nah, ini ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, terus di sampingnya nanti akan ada tulisan terima kasih yang muncul dari kiri ke kanan. Nah, ini bisa ditambahin. Kita bikin shape baru, new. Kemudian kita pilihnya bukan shape layer ya, tapi kita pilihnya teks. Nah, teksnya di sini misalkan terima kasih gitu ya, kayak yang tadi.
Nah, ini bisa kita agak geser ya. Jangan lupa pakai selection tool. Caps lock-nya dimatikan. Nah, kemudian kita taruh di sebelah sini misalnya. Di sebelah sini ya, karena kan dia munculnya dari kiri ke kanan gitu. Nah, dia munculnya dari kiri ke kanan seperti ini ya teman-teman. Nah, terus kemudian kita atur positionnya dia teman-teman. Kita atur positionnya dia ada bergerak dari sini ke sana. Jadi kita ubah positionnya, kita klik transform, kemudian position ini kita kunci karena di frame pertama dia ada di bagian kiri. Nah, terus kemudian setelah itu ya, bentar, setelah UDB ke sini, nah dia baru ke sisi, misalkan mulainya ke sini, dia ada di sisi kanan. Nah, ini positionnya tinggal di drag aja. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, terus kemudian kita buat satu shape layer untuk membuat maskingnya ya. Jadi silahkan diklik di layer sini, acak ya. Yang penting nggak ada satupun layer yang aktif. Nah, terus kemudian kita pilih rectangle tool. Nah, kemudian kita kasih tutup kayak gini teman-teman. Nah, kita kasih tutup seperti ini. Terus setelah kita kasih tutup, sebentar, ini mulainya begini ya. Nah, jadi nanti tuh yang tampil itu gini. Ini kan mulai dari terima kasih ya, ini nanti SIH-nya keluar, tapi gampang lah, ini nanti bisa kita atur current time-nya ini. Nah, nanti akan muncul satu-satu. Jadi yang di putih-putih ini nanti teksnya itu akan muncul satu-satu gitu loh teman-teman maksudnya. Nah, seperti itu. Terus setelah ini kita bisa buat satu layer lagi. Oke, sebentar, kita coba untuk yang pakai toggle switches ini dulu ya, pakai toggle switches. Terus untuk bentar nah ini terima kasih ini kan trick matte-nya adalah none. Nah, ini kita pilih yang alpha matte. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti dia itu keluarnya pelan-pelan kayak gini teman-teman. Ya kan, mulai dari sini ke sana. Nah, terus karena ini SIH-nya ini masih keluar ya teman-teman, ini bisa disiasati dengan seperti ini. Ini ditekan U semuanya dulu, shape layer ditekan U, kemudian terima kasih U, kemudian logo ini juga ditekan U seperti ini. Nah, terus kemudian bisa kita drag untuk mulai tampilnya si shape tadi. Misalkan seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi mulainya ini loh, mulainya itu tuh bisa sebelum SIH tadi tampil. Nah, karena kalau di pojokan sini kan dia ketampil kan ini kan. Nah, sebelum SIH-nya tampil itu, nah ada di frame sini. Nah, jadi bisa di setting ini shape layernya itu mulai tampilnya di second keberapa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke. Jadi seperti itu tadi untuk yang sudah ini coba saya spasi terus ya. Oh, ininya jangan lupa untuk dikecilkan dulu, terus kita tekan spasi. Nah, dia munculnya itu kayak satu-satu gitu. Gitu ya, dia muncul dari kiri ke kanan dan satu-satu. Nah, itu contoh untuk yang masking yang ini. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa menampilkan masking yang tadi? Ini misalnya kok kayaknya terlalu pojok ya, positionnya kita ganti dulu ya. Ini misalkan agak ke sini gitu.
Nah, oke, ini masih ada yang sebentar. Coba dulu sambil kita atur-atur ya ini ya. Oh iya, memang harus ke sana. Sebentar kita geser pakai pick tool. Nah, shape-nya ini kita geser pakai pick tool ke sini. Ini ya, shape layernya diaktifkan dulu, terus kemudian dipilih seperti ini. Di frame terakhir dia posisinya seperti ini kan. Terus kan karena tadi masih nutupin gini nah ini shape-nya itu saya taruh di sini. Nanti hasilnya bisa seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, terus setelah itu kita tambahkan satu shape layer lagi, dimana kita akan nge-shapein seperti yang berkilau tadi. Nah, berarti mulainya dari sini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik di sembarang tempat di bagian bawah ini. Yang penting jangan ada layer yang aktif. Terus kemudian kita tambahin nih di sini shape kayak tadi, sama persis caranya. Nah, terus ini opacity-nya dibikin 50% lagi. Nah, ini ya opacity ini dibikin 50% lagi. Nah, jadinya seperti ini. Terus setelah itu ini kita bikin biasa aja dulu ya. Jadi maskingnya seperti ini, maksudnya nggak di rotate atau diapa-apain gitu, cuma seperti ini aja. Nah, terus setelah itu si terima kasih ini tadi kita copy lagi, kemudian kita tindihkan di atasnya shape layer 2 ini. Nah, kayak gini gitu ya. Jadi si tulisannya ini dia nindihin shape yang untuk masking tadi lah, supaya shape-nya ini nggak terlalu kelihatan kayak gini. Tadi kan toggle switches kita kan sudah aktif. Kalau belum aktif tuh tampilannya kayak gini teman-teman. Nah, kalau sudah aktif itu tampilannya seperti ini. Nah, trick matte-nya ini kita ganti dengan alpha matte. Nah, nanti jadinya seperti ini. Terus kita bentar ya. Nah ini dia masking twin yang ini belum kita gerakin ya. Nah, kalau misalkan mau kita gerakin, berarti kita buat animasinya yang shape layer tadi. Yang ini ya. Yang ini kita set posisinya. Kan dia posisinya di frame terakhir di mana terima kasih itu muncul di sini ya, di frame apa ini ya, di frame detik pertama milidetik ke-5 di sini. Terus kita clock atau kita kunci positionnya. Nah, positionnya seperti ini. Terus misalkan mau kita gerakin ke samping gitu ya, ke samping misalkan sampai frame ini ya, frame ini. Terus kemudian ini positionnya kita ganti ke sana. Nah, nanti kan dia akan bergerak dari frame ini ke sini, itu dari kiri ke kanan. Jadi contohnya seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini karena loh kok itu sudah mulai tampil ya Bu ya. Terima kasih ini kan harusnya dia munculnya nanti aja gitu kan. Nah, ini di shape layer yang kedua ini, silahkan si biru-biru ini itu di drag sesuai dengan kapan pertama kali dia muncul. Jadi kalau pertama kali dia muncul di sini itu ya udah di sini aja. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk time kapan dia harus muncul itu bisa disetting di sini teman-teman. Kalau misalkan nggak seperti ini kan berarti dia memang tampil dari frame
nol ya, dari detik ke nol itu dia tampil gitu. Nah, caranya supaya dia tidak tampil itu adalah dengan ngedrag itu tadi sampai ke detik pertama kali dia muncul. Nah, ini kan karena shape layer, kalau pusing ini layernya diklik kemudian tekan U. Nah, biar kita tahu positionnya ya. Nah, misalkan kita taruh di sini kayak gitu. Jadi nanti dia munculnya ya mulai frame ini ketika terima kasihnya itu sudah muncul gitu. Nah, gini ya. Terus ini kalau misalkan mau diputer-puter juga nggak apa-apa ya. Maksudnya silahkan dicoba-coba. Ini kan waktu muncul kan SH-nya sudah muncul. Nah, kalau nggak mau muncul ya ini agak dimajuin dikit. Nah, ini kan dia nggak muncul nih. Nah, gini. Jadi kan lebih soft. Dari nggak tampil apa-apa menjadi tampil. Atau mau ke depan lagi. Nah, misalkan ke depan jauh gitu ya. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Pergerakannya kurang soft ya. Jadi memang yang kalau pengen soft itu ya dicoba satu-satu. Jadi misalkan kita di sini itu pada detik berapa dia nggak tampil, ternyata cuman seret mindahin dikit gitu aja dia udah nggak tampil. Jadi nggak perlu untuk mindah jauh sejauh shape layer kedua ini gitu. Nah, itu ya teman-teman, ini untuk project masking yang kedua. Jadi silahkan dipraktekkan pada device masing-masing. Terima kasih.